warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Aulia, NPM 2186131001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Di sini menimbang bahwa untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi, perlu penguatan karakter bagi peserta didik melalui regenerasi pendidikan karakter di sekolah. Yang B, bahwa agar regenerasi pendidikan karakter bagi peserta didik di sekolah lebih efektif, perlu optimalisasi peran di sekolah. Yang C, bahwa berdasarkan membangun sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menerapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Hari Sekolah. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang ketujuh, Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan lembaga pemerintah. Memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Hari Sekolah. Pasal 1, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 1. Sekolah adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan taman kanak-kanak, taman luar biasa, Rodatul Atfal, kemudian ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, hari sekolah adalah jumlah dan hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, guru dalam pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, dan menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang keempat, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan yang mencakup pengelolaan. Yang kelima, sumber daya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggara pendidikan meliputi tentang kependidikan masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Yang keenam, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri dalam melalui proses perkembangan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kemudian ada pasal kedua. Yang pertama ada hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam satu minggu. Yang kedua, ketentuan 8 jam dalam 1 hari atau 80 jam selama 5 hari dalam satu minggu, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, termasuk waktu istirahat selama 0,5 jam dalam 1 hari. Yang ketiga, dalam hal diperlukan menanamkan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat nomor 2, sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 jam dalam 1 hari atau 2,5. Yang keenam, ada penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana pada ayat 1. Kemudian ada di pasal 3 nomor 1 adalah hari sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru. Yang kedua, beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Perencanaan pembelajaran atau perbimbingan, B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, C. Menilai hasil pembelajaran dan atau pembimbingan,
Yang D. Membimbing dan melatih peserta didik. Dan yang E. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Kemudian yang ketiga adalah beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4, hari sekolah digunakan oleh tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian yang pasal ke-6 yang pertama ada hari sekolah digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang kedua, kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Pasal ke-6 yang pertama ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam melaksanakan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dapat dilaksanakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan kerjasama antar sekolah, sekolah dengan lembaga keagamaan maupun sekolah dengan lembaga lainnya yang terkait. Pasal 7, ketentuan yang pertama, ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tidak berlaku bagi peserta didik TK, TKB atau RA atau sebagai pada pula sekolah keagamaan lainnya. 2. Peserta didik berkebutuhan khusus dan layanan khusus dapat mengikuti ketentuan hal sekolah sebagaimana dimaksud di dalam pasal ayat 2 ayat 1 sesuai dengan jenis kekhususan. Pasal 8, penempatan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mulai dilaksanakan pada tahun 2017 atau 2018. Pasal 9, 1. Dalam hal kesiapan sumber daya pada sekolah dan akses transportasi belum memadai pelaksanaan ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat dilakukan secara bertahap. Yang kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib menjamin pemenuhan sumber daya pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan ketersediaan akses transportasi sebagaimana pada ayat 1 dalam penerapan ketentuan tentang hari sekolah sebagaimana diatur pada peraturan menteri ini. Pasal 10, 1. Guru pada sekolah yang dapat melaksanakan ketentuan hari sekolah bagaimana dimaksud pada ayat 2 ayat 1 tetap melaksanakan ketentuan 40 jam dalam 1 minggu untuk memenuhi bahan kerja guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2. Yang kedua, peserta didik pada sekolah yang belum dapat melaksanakan ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 telah melaksanakan ketentuan jam sekolah sesuai dengan beban belajar pada kurikulum dan dapat melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pasal 11, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui pemerintahnya pengundangan peraturan menteri dengan penempatannya dalam Berita Negeri Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 12 Juli tahun 2017. Sekian presentasi tentang kebijakan tentang hari sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.